Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Ini adalah video saya yang ke-128. Mulai video 124 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Nah, video saya yang ke-128 ini akan membahas upaya kesehatan masyarakat, kesehatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video kelima dari beberapa video yang disiapkan untuk membahas juknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sobat sehat, kita ingat pesan Presiden Jokowi, kita akan dapat mengalahkan pandemi COVID-19 dengan disiplin dan gotong royong. Tagar bersatu melawan COVID-19. Pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit. Di video 128 ini kita akan membahas KESGA di masa pandemi COVID-19. Yuk kita bahas tentang UKM KESGA di masa pandemi COVID-19. Untuk memahami video 128 ini, Sobat Sehat perlu juga melihat video 6 tentang UKM Puskesmas, video 11 tentang UKM KESGA di Puskesmas, dan video 34 tentang tenaga kesehatan kebidanan. Baik, kita akan uraikan apa saja sih yang ada di kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga akan kita bahas sesuai siklus hidup. Pertama, ibu hamil. Pada ibu hamil ini ada beberapa rangkaian pelayanan. Pertama, pemeriksaan kehamilan pertama kali dilakukan dengan janji temu dengan dokter di puskesmas. Pemeriksaan kehamilan rutin pada trimester kedua ditunda kecuali terdapat keluhan atau risiko atau tanda bahaya, dan ini tercantum dalam buku KIA, atau tetap dapat dilakukan melalui telekonsultasi. Selanjutnya, pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga dilakukan dengan janji temu di puskesmas, dilaksanakan 1 bulan sebelum taksiran partus. Kemudian pengisian stiker program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dipandu bidan, perawat, dokter melalui media komunikasi. Selanjutnya dilakukan kelas ibu hamil yang sebetulnya pelaksanaannya ditunda dulu atau dapat dilakukan secara daring. Kemudian, ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya dan gerakan janin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, mempraktekkan aktivitas fisik seperti senam ibu hamil, yoga, aerobik, pilates, peregangan, dan minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan tenaga kesehatan. Lalu ada pemeriksaan pada ibu hamil dengan kasus COVID-19, baik ODP, PDP maupun OTG, maupun kasus terkonfirmasi dengan mengikuti pedoman yang berlaku. Selanjutnya yang kedua, pelayanan ibu bersalin. Pelayanan ibu bersalin meliputi pertama, persalinan normal tetap dapat dilakukan di puskesmas bagi ibu hamil dengan status bukan ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai kondisi kebidanan. Sedangkan ibu hamil berisiko atau berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan rujukan secara terencana untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan KB pasca persalinan tetap berjalan sesuai prosedur
diutamakan menggunakan MKJP atau AKDR pasca plasenta. Selanjutnya yang ketiga, pelayanan ibu nifas. Ada beberapa pelayanan ibu nifas. Yang pertama, pelaksanaan kunjungan nifas pertama dilakukan di puskesmas. Kunjungan nifas kedua, ketiga, dan keempat dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media daring, disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19 dengan melakukan upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Kemudian yang kedua, pelayanan keluarga berencana tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan janji temu, diutamakan menggunakan MKJP. Ketiga, ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas. Ini ada di buku KIA. Dan jika ada tanda bahaya, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan. Selanjutnya, pelayanan UKM kesehatan keluarga yang keempat adalah bayi baru lahir. Di sini ada beberapa jenis pelayanan. Pertama, pelayanan neonatal esensial saat lahir, yaitu 0 sampai 6 jam, seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, dan pemberian imunisasi hepatitis B tetap dilakukan. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital atau SHK yang dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah 24 jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, pelayanan kunjungan neonatal pertama atau KN1 dilakukan di Pasienkes. Kunjungan neonatal kedua dan ketiga dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media daring dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19, baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Layanan keempat, ibu diberikan KIE terhadap perawatan bayi baru lahir, termasuk ASI eksklusif dan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jika terdapat tanda bahaya, segera dibawa ke Pasienkes. 5. Pelayanan bayi baru lahir dari ibu ODP, PDP, OTG, dan kasus konfirmasi COVID-19 sesuai dengan pedoman yang berlaku. Layanan yang kelima dari kesehatan keluarga adalah layanan balita dan anak prasekolah. Adapun jenis-jenis pelayanan bagi balita dan anak prasekolah adalah 1. Asupan gizi seimbang sesuai umur anak mengacu pada buku KIA. Kemudian yang kedua, pemantauan pertumbuhan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan massal atau POPM yang cacingan ini ditunda dulu. Kemudian pemantauan dan stimulasi perkembangan balita dan anak prasekolah dapat dilakukan secara mandiri di rumah dengan menggunakan checklist dalam buku KIA. Keempat, pemantauan balita berisiko pelayanan imunisasi kapsul vitamin A dilakukan dengan telekonsultasi atau janji temu atau kunjungan rumah. Kemudian yang kelima, pemeriksaan khusus untuk triple eliminasi yaitu HIV, hepatitis, dan sifilis dilakukan secara terintegrasi dengan janji temu pelayanan imunisasi. Kemudian yang keenam, pelayanan imunisasi ditentukan hari, jam, dan ruang serta tempat khusus yang terpisah dari pelayanan anak atau dewasa sakit. Kemudian yang ketujuh, pelayanan kelas ibu balita ditunda atau dilaksanakan
menggunakan media daring. Yang kedelapan, ibu dan keluarga memahami tanda bahaya pada buku KIA yang memerlukan rujukan ke Fasdiankes. Pelayanan keenam dari kesehatan keluarga adalah usia sekolah dan remaja. Pelayanan usia sekolah dan remaja ini meliputi pertama screening kesehatan pada anak usia sekolah, namun pada masa pandemik ini bisa ditunda. Kemudian pelayanan KIE dan konseling pada anak usia sekolah dan remaja yang dilakukan melalui teknologi informasi atau daring. Selanjutnya, pelayanan KESGA yang ketujuh yaitu pelayanan pada calon pengantin. Pelayanan calon pengantin ini meliputi pertama, KIE pada calon pengantin atau cantin yang dilakukan melalui telekonsultasi atau media komunikasi atau bila perlu dengan janji temu untuk kunjungan ke puskesmas. Petugas kesehatan dapat menghimbau agar pasangan cantin dapat menunda kehamilan sampai kondisi pandemi berakhir. Kemudian pelayanan yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin. Dan ini ditunda pelaksanaannya sampai pandemi COVID-19 mereda. Selanjutnya, pelayanan kesehatan keluarga yang ke-8 adalah pelayanan pasangan usia subur atau PUS, di mana meliputi pertama pelayanan KB di puskesmas. Dapat diberikan dengan janji temu pada aseptor yang mempunyai keluhan. Aseptor IUD, implan yang sudah habis masa pakainya, atau aseptor suntik yang datang sesuai jadwal. Yang kedua, pelayanan KB pada aseptor IUD, implan, suntik yang tidak dapat kontrol ke petugas kesehatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan PLKB dan kader untuk minta bantuan pemberian kondom. Ketiga, pelayanan KB pada aseptor pil KB dilakukan dengan berkoordinasi dengan PLKB dan kader untuk minta bantuan pemberian pil KB. Keempat, pemberian materi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, serta melaksanakan konseling terkait kesehatan reproduksi dan KB dapat dilaksanakan menggunakan media daring atau konsultasi via telepon. 5. Mendorong semua PUS untuk menunda kehamilan dengan tetap menggunakan kontrasepsi di situasi pandemi COVID-19 dengan meningkatkan penyampaian informasi atau KIE ke masyarakat. Selanjutnya, pelayanan kesehatan keluarga yang ke-9 adalah pelayanan lansia. Pelayanan lansia ini meliputi pertama, pemantauan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui kunjungan rumah atau home visit atau home care dengan sangat memperhatikan prinsip PPI. Kegiatan posyandu lansia bisa ditunda pelaksanaannya karena lansia termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kedua, pemantauan kemudahan akses dan memastikan kecukupan obat rutin bagi lansia dengan penyakit kronis atau degeneratif yang membutuhkan pengobatan jangka panjang agar tidak terputus selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, promosi kesehatan, KIE, dan pemantauan kesehatan lansia melalui pelayanan kelas lansia dan pendamping atau seminar kesehatan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh. 4. Bentuk KIE pada lansia terdapat pada lampiran juknis ini. Pelayanan yang ke-10 adalah puskesmas agar memperhatikan anak terdampak COVID-19 yang mengalami masalah pengasuhan, baik anak dengan status OTG, ODP, PDP, terkonfirmasi maupun anak dari orang tua tunggal dengan status OTG, ODP, PDP, dan terkonfirmasi. Puskesmas membantu koordinasi dengan RT, RW, dinas,
yang membawai urusan sosial atau perlindungan anak agar anak mendapatkan dukungan pengasuhan sementara. Selanjutnya, pelayanan kesehatan keluarga yang ke-11 adalah tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengikuti pedoman yang berlaku. Sobat Sehat, demikianlah di video 128 ini kita telah membahas tentang UKM Kesga di masa pandemi COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-129 untuk membahas upaya kesehatan masyarakat gizi di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.